Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Siti Rohani, SSI, calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 246 UPTD SPF SMPN 1 Pracekan, Kabupaten Bondowoso. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Siti Rohani SSI sebagai pengamat, Bapak Jasad Dwi Utomo SPD sebagai coacher, dan Ibu Surya Amartika MPD sebagai coach.
dengan pembimbing Ibu Dr. Anda Arianti Jauhartina MPD sebagai fasilitator dan Bapak Edi Widodo MPD sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran khusus untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3, CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP.
Berikut adalah praktik percakapan kucing yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu ya teman-teman ya. Untuk melaksanakan praktek percakapan kucing sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual. Dalam kelompok kita terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Siti Rohani dari UPTD SPF SMP Negeri 1 Prajekan, yang dalam hal ini berperan sebagai pengamat. Yang kedua, saya perkenalkan Bapak Jasad Dwi Utomo dari UPTD SPF SMPN Negeri 2 Cerme, yang hari ini berperan sebagai coach. Dan anggota berikutnya yaitu Ibu Surya Amartika, MPD dari UPTD SPF SDN Ramban Wetan, yang bertugas sebagai coach. Oke. Baik, hari ini saya bertugas sebagai pengamat. Jadi sebelum coach ini melakukan percakapan coaching dengan coachnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Surya Amartika. Ibu Surya Amartika, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, Bu Siti. Bu Siti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Surya. Jadi hari ini Bu Surya akan melakukan percakapan coaching ya dengan Bapak Jasad Dwi Utomo sebagai coachnya. Iya. Oke. Ya, betul. Oke. Betul, Bu Siti. Untuk kelancaran percakapan hari ini Bu Surya, saya sebagai pengamat akan melakukan observasi dari percakapan yang akan Bu Surya lakukan. Sebelumnya saya memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Surya. Siap. Pertanyaan pertama, bagaimana persiapan dari Bu Surya nih sebelum melakukan percakapan coaching dengan Pak Jasad sebagai coachnya dan Bu Surya sebagai coachnya? Oke, baik. Terima kasih, Bu Siti. Jadi alhamdulillah sampai di perjalanan untuk praktik kucing ini beberapa waktu yang lalu sudah ada materi bagaimana praktik kucing yang baik, bagaimana menjadi seorang coach yang bisa melaksanakan praktik kucing dengan baik dengan beberapa materi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Maka dari itu, insya Allah sudah mempelajari tentang praktik kucing dengan baik dan mudah-mudahan kali ini di praktik kucing ini apa yang sudah saya pelajari bisa dikembangkan di sini, bisa dipraktikkan di sini, yang kemudian akan menjadi ilmu bagi saya untuk praktik kucing berikutnya dan berikutnya lagi. Ya, alhamdulillah. Itu persiapan saya sampai hari ini. Iya. Ya, berarti memang sudah ada persiapan karena sebelumnya sudah ada latihan praktek coaching ya. Jadi insya Allah hari ini sudah siap untuk melakukan percakapan coaching. Yang kedua, pertanyaan yang kedua Bu Surya, dari 3 kompetensi inti yang harus dimiliki seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan melakukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi inti ini, kira-kira mana yang akan dikembangkan oleh Bu Surya untuk melakukan percakapan coaching pada hari ini? Baik, sebetulnya dari 3 kompetensi itu, saya pikir keseluruhan harus bisa dan benar-benar dapat dikembangkan oleh seorang coach ketika berhadapan dengan coaching. Namun demikian, lagi-lagi yang dihadapi kita adalah manusia, seorang pribadi yang mungkin satu dan yang lainnya juga tidak sama. Maka yang pertama kompetensi yang perlu saya hadirkan adalah kehadiran penuh. Jadi bagaimana saya mampu untuk bisa hadir utuh pada coach saya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya dapat mendengarkan dengan aktif,
Jadi bagaimana saya mampu untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh Coach. Lalu kemudian selanjutnya baru saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot karena menurut saya berhadapan dengan seseorang, saya berharap akan mengalir begitu ya, akan mengalir. Jadi tidak ada kesan bahwa yang dihadapi adalah seorang coach begitu ya. Saya lebih nyaman ketika coach dan coach itu mengalir dan seperti apa? Ya tidak ada batasan begitulah, tidak ada batasan, penting mengalir, kemudian tujuannya juga tercapai. Yang pasti dengan konsep Tirta. Ya, ya, ya. Itu Iya, iya. Berarti dari 3 kompetensi memang semuanya spesifik mau dikembangkan oleh Bu Surya. Sangat bagus sekali untuk keberhasilan percakapan coaching ini. Yang terakhir pertanyaan dari saya sebagai pengamat, Bu Surya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Surya inginkan tadi, kira-kira apa dari ya, percakapan coaching yang akan dilakukan hari ini? ya, saya berharap praktik coaching yang akan saya lakukan ini benar-benar merupakan praktik coaching yang baik ya. Jadi besar harapan saya bahwa yang mempunyai persoalan adalah coach, lalu saya hanya sebagai apa ya? Sebagai saya hadir di situ hanya untuk Membantu ya. membersamai, Ya, membersamai. lalu kemudian apa yang menjadi jawaban dari persoalan coach itu bisa dikembangkan oleh coach itu sendiri. Ya, ya, ya. Sepertinya sangat siap sekali sudah Bu Surya sebagai coach hari ini. Baik Bu Surya, waktu kami persilahkan untuk melakukan percakapan coaching bersama Pak Jasad dan di sini saya sebagai pengamat ya. Nanti kita adakan percakapan lagi pasca percakapan coaching. Ya, silahkan Bu Surya, saya akhiri ya yang dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Surya. Waalaikumsalam Pak Jasad, bagaimana Alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Kerja sendiri bagaimana? Seger Bu malam ini? Iya, alhamdulillah segar sekali. Ini di awal Ramadan ya, baru selesai salat tarawih. Alhamdulillah kita bisa melakukan ibadah di awal bulan Ramadan. Mudah-mudahan ke belakang juga akan terus istiqomah seperti ini. Pak Jasad gimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini hari pertama puasa masih segar. Tidak tahu entah besok nih Bu. Oh gitu ya, tapi kayaknya dari yang saya lihat kok kayak ada sesuatu. Apa itu Bu? Hah? Ya yang tahu kan sampean. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya Bu. Jadi kita mulai percakapan kita kali ini. Boleh ya. Ini sudah ada waktu senggang ya, jadi Pak Jasad bisa bertemu dengan saya begitu ya. Ya, terima kasih juga kesempatan waktunya Bu Surya sudah siap menerima saya untuk mendengarkan apa nanti yang akan saya sampaikan. Oh siap selalu ya. Gimana Pak Jasad? Oke, ini Bu, untuk percakapan kali ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke jenengan. Ini tentang pembelajaran. Jadi masalah pembelajaran. Oh, pembelajaran. Oke, pembelajaran di sekolah berarti ya. Iya, pembelajaran di sekolah. Kebetulan saya kan guru olahraga Bu di SMP. Jadi ada sesuatu hal yang menjadikan kesulitan bagi saya untuk menyampaikan materi, khususnya ini materi senam lantai Bu, karena kan murid saya itu kan ada cowok ada cewek, jadi saya mengalami kesulitan untuk memberikan materi di murid ceweknya. Oh ya, senam lantai ya Pak Jasad ya? Senam lantai Bu. Oh kayaknya asik sekali ya senam lantai ini. Ya, senamnya di lantai Bu. Oh gitu ya. Baik Pak Jasad, sebelum berlanjut mungkin ya,
apa kira-kira yang diharapkan dari Pak Jasad dengan komunikasi kita saat ini nih? Iya, terima kasih. Jadi harapan saya dengan berkomunikasi dengan Bu Surya, percakapan dengan Bu Surya, saya harapkan nanti setelah percakapan ini saya bisa memecahkan permasalahan yang saya hadapi sehingga saya dapat mengajar senam lantai ini dengan baik, dengan memunculkan ide-ide melalui percakapan. Tentunya dengan pendampingan Bu Surya. Oh gitu ya. Baik, tetapi lagi-lagi Pak Jasad ya, ide-ide yang baik itu akan muncul dengan sendirinya ketika Pak Jasad tahu di mana Pak Jasad berada, kan begitu ya. Yang tahu kondisi, yang tahu situasi Pak Jasad, kan begitu ya. Siap, siap Bu, siap. Ya. Kayaknya menarik sekali ya senam lantai, lalu kemudian yang jadi persoalannya ini gimana Pak Jasad? Gini Bu, jadi murid saya itu kan, saya kan mengajar di SMP Negeri 2 Cermi, yang mayoritasnya itu adalah masyarakat desa. Jadi ada sebagian gerakan-gerakan senam lantai, khususnya ini kemarin saya ngajar itu roll Bu, roll depan atau guling depan. Nah, jadi alat yang digunakan adalah matras. Untuk anak putra, anak cowok, saya rasa tidak ada masalah. Jadi untuk anak cewek ini mayoritas dari mereka, hampir 80% enggan untuk melakukan Bu. Jadi karena mungkin dari gerakannya atau karena malu dilihat cowok-cowok, teman cowok-cowoknya, atau jadi sudah saya himbau, sudah saya beri contoh, sudah saya beri video yang di dalamnya senam, ada pelaku senam ceweknya, tapi tetap saja mereka enggan melakukan. Alasannya itu risih atau gimana gitu Bu. Ini yang saya bingung gitu Bu. Tapi memang begitu ya Pak Jasad, artinya kalau perempuan kan memang ada batas-batas yang bagi dirinya itu sangat privasi, kan begitu ya. Jadi mungkin ketika harus dengan gerakan-gerakan yang seperti yang disampaikan dengan Pak Jasad itu, bagi perempuan mungkin dia tidak bisa kemudian all out melakukan gerakan-gerakan seperti yang ada di materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Jasad, kan begitu ya. Sampai sejauh ini kira-kira masalah-masalahnya apa Pak yang sudah Pak Jasad ketahui dari anak-anak putri yang merasa enggan itu? Ya itu Bu, kan senam lantai ini merupakan program saya Bu, jadi setiap program semester yang harus dilakukan baik putra maupun putri. Nah, ini yang jadi masalah saya Bu, jadi saat saya tanyakan ke mereka tuh, mereka hanya bilang malu saja, malu, kemudian risih, seperti itu Bu. Jadi mau melakukan itu, ya mereka maju, saat menyentuh batas mereka itu mau melakukan itu jadi ragu, akhirnya tidak segera melakukan. Seperti itu. Begitu ya. Lalu kemudian dengan seperti ini nih hanya malu, hanya risih saja, atau Pak Jasad bisa bertanya lagi ke satu atau dua orang ke yang lain misalnya? Ini karena kan ada beberapa banyak ya. Kalau 10% itu kan dari murid kan lumayan banyak. Nah, yang tidak melakukan ini 80%-nya Bu, dari jumlah. Oh, yang tidak melakukan 80%, berarti yang melakukan hanya 20%-nya. Oh, banyak sekali ya. Masa semuanya terus kemudian malu dan risih gitu Pak Jasad? Tidak ada yang Bu, lain lagi? jadi rata-rata seperti itu memang Bu. Jadi untuk kan satu kelas itu terdiri dari 30 siswa, putranya itu ada 20, putrinya itu sekitar 10-an gitulah. Jadi mungkin dari 10 itu hanya 2 orang yang memang melaksanakan. Itu pun memang yang 2 orang ini seperti PD memang PD. Jadi yang sisanya ini enggan atau mungkin tidak pede ya. Jadi yang saya bingung ini bagaimana cara untuk memunculkan kepediannya sehingga bisa melakukan bersama-sama di depan. Gitu ya. Lalu kira-kira dengan kejadian seperti ini nih,
berarti Pak Jasad sudah menanyakan ya kepada mereka itu ya. Jadi Pak jawabannya hanya saya malu Pak, begitu ya. Kalau risih mungkin Pak Jasad sendiri yang ini ya, yang menyimpulkan kan begitu ya. Mungkin mereka Bu. Jadi ini hasil pertanyaan saya. Jadi malu itu kan bagian dari risih di depan teman-teman cowok. Jadi enggan mau menggerakkan badannya itu enggan. Nah, kalau begitu kemudian kira-kira apa ya yang bisa dilakukan oleh Pak Jasad kalau sudah jelas bahwa yang mereka sampaikan ya malu begitu kan ya, malu ketika harus all out dengan gerakan-gerakan yang otomatis kan ditonton dengan semua teman-temannya, baik laki-laki kan juga ada di situ, begitu ya Pak Jasad ya. Iya, ya itu Bu jadi masalah saya Bu. Jadi saya untuk mencari solusinya itu sampai sekarang ini masih belum menemukan. Apa yang harus saya lakukan itu? Apa sudah pernah menyampaikan ke guru-guru yang lain, mungkin ke teman-teman yang lain? Artinya begini Pak Jasad, di beberapa materi yang Pak Jasad berikan, selain senam lantai misalnya, murid-murid yang perempuan bagaimana? Ada masalah Bu, bahkan sepak bola saja mereka melakukan Bu. Jadi saya itu kan satu materi untuk semuanya memang Bu. Jadi materi sepak bola semuanya sepak bola, tidak ada masalah. Terus senam lantai nih Bu, sulit banget ini. Apa mungkin karena gerakan-gerakannya yang terlalu tidak feminim mungkin begitu? Bisa atau jadi. Bagaimana? Atau anu saja Bu ya. Bagaimana kalau anu saja Bu? Apa namanya? Mungkin ya, mungkin akan saya coba pembelajaran terpisah mungkin ya. Jadi antara siswa putra dengan siswa putri saya pisahkan saja. Bagaimana menurut Bu Surya itu? Nah, Jadi gimana Pak Jasad? Jadi saat siswa putra melakukan senam lantai, siswa putri mengamati. Saat siswa putri melakukan senam lantai, saya pisahkan ditaruh dalam ruangan saja. Jadi tidak terlihat oleh siswa putri. Mungkin seperti itu ya. Nah, bagus itu Pak Jasad. Artinya kan dari awal sudah diketahui bahwa yang menjadi alasan mereka untuk tidak dapat melakukan apa yang menjadi materi pelajaran kan karena malu. Malu karena di situ juga ada siswa laki-lakinya kan begitu ya. Kemudian Pak Jasad mempunyai inisiatif begitu kan ya. Bagaimana kalau misalnya dipisah? Saya pikir bagus itu ide yang sangat bagus Pak Jasad. Bisa Bu ya? Iya, artinya kan mungkin dengan terpisah begitu hanya perempuan saja mereka pede ya tidak ada laki-laki di situ, dia bisa melakukan gerakan-gerakan seperti yang diajarkan di materi senam lantai itu. Oke. Begitu ya Pak Jasad. Atau kira-kira ada ide lain Pak Jasad nih? Mungkin ini dulu. Ya, benar itu. Mungkin bisa saya coba nanti ya Bu. Jadi mungkin akan saya coba dulu. Mungkin dari seperti pramuka itu satuan terpisah itu. Jadi putra sendiri, putri sendiri nanti. Oke. Kira-kira dengan cara yang seperti ini apa sudah dapat bagaimana dengan anak-anak? Artinya apa sudah dapat dipastikan anak-anak mengikuti dengan apa yang disampaikan dengan Pak Jasad ini? Dengan ide Pak Jasad? Ya nanti saya coba dulu Bu. Ini kan masih ide, belum saya coba. Nanti gimana hasilnya saya lihat nanti. Oh gitu. Atau misalnya ada siapa yang juga diperlukan untuk hadir di situ, mungkin begitu Pak Jasad? Saya rasa karena ini guru olahraganya satu Bu ya. Mungkin saya sendiri Bu. Saya khawatir kalau malah melibatkan guru lain yang tidak kompeten di dalamnya, karena kan berbeda Bu cabang ilmunya, nanti malah membuat anak-anak tambah tidak nyaman. Oh begitu ya. Baik, karena memang kemudian ketika beda kepala juga kadang berbeda juga ya. Baik Pak Jasad, berarti sudah ada ini ya, ada solusi saya pikir dari persoalan yang disampaikan oleh Pak Jasad. Lalu kemudian misalnya apa komitmennya Pak Jasad ini?
yang sudah disampaikan Pak Jasad dengan ide itu untuk memisahkan antara putra dengan putri, karena memang yang disampaikan oleh siswa itu malu ketika harus menggerakkan beberapa gerakan-gerakan senam. Iya. Untuk komitmen saya ini berarti kalau ide ini memang saya ide bagus, ide saya ini memang cocok untuk dilaksanakan, ya akan segera saya laksanakan Bu untuk pertemuan PJOK berikutnya. Nanti mudah-mudahan akan membawa hasil yang terbaik sehingga program tujuan pembelajaran juga dapat tercapai untuk mereka semua. Termasuk kebutuhan belajarnya juga terpuaskan lah. Iya, keren Pak Jasad ya. Idenya bagus itu Pak Jasad, artinya tujuan pembelajaran tercapai gitu kan ya. Jadi mungkin ini ya ada penambahan waktu mungkin ya Pak Jasad, biasanya sudah cukup sekali waktu semua siswa hadir di situ, mungkin ada penambahan waktu dan hari ya, di lain hari mungkin begitu ya. Oke. Saya pikir bisa dilaksanakan Pak Jasad ya. Insyaallah Bu. Ya, dan saya yakin anak-anak kalau terfokus hanya putri saja, dia akan bilang malunya itu tidak sama seperti ketika misalnya ada lawan jenisnya yang hadir di situ. Kan begitu Pak Jasad ya? Ya, saya rasa seperti itu Bu. Iya. Iya begitu Pak Jasad ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih Bu Surya. Jadi hari ini saya mendapatkan pencerahan yang kemarin belum saya terpikirkan nih. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bu Surya sehingga saya dapat mengeluarkan atau menemukan ide jalan terbaik untuk murid saya sehingga pembelajaran tetap berjalan namun dengan cara yang berbeda. Ya betul Pak Jasad. Jadi artinya memang ada beberapa hal yang perempuan itu tidak bisa untuk all out di situ gitu loh. Kalau ada laki-laki dan perempuannya gitu kan ya. Jadi emang ada hal-hal yang sangat privasi yang itu hanya bisa dilakukan ketika bersama sesama perempuan. Oke, terima kasih Bu. Sangat baik untuk memisahkan itu. Ya, terima kasih juga Pak Jasad. Mungkin bisa kita lanjutkan di lain kesempatan lagi di praktek kucing-kucing yang lain, gitu ya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak Jasad. Salam untuk keluarga ya. Alhamdulillah. Salam juga untuk keluarga Bu Surya. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah selesai ya Bu Surya melakukan percakapan coachingnya. Alhamdulillah, iya benar Bu Siti, sudah selesai. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan yang diharapkan dengan kucing itu benar-benar tercapai. Ya, bagaimana perasaan dan setelah melakukan percakapan coaching dengan? Saya merasa senang Bu Siti, saya merasa bahagia karena kucing sudah dapat menumbuhkan apa yang semestinya dilakukan oleh kucing dengan persoalan yang dihadapi oleh kucing. Apa yang sudah dilakukan ya dalam percakapan ini sampai akhirnya Bu Surya bisa mengarahkan, membantu Koce bisa menemukan solusinya. Sedikit saja mungkin bisa disampaikan Bu Surya. Jadi tadi Koce kan menyampaikan bahwa ada persoalan di pembelajaran. Jadi ketika ada pembelajaran yang di situ ada keterlibatan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, yaitu senam lantai. Ya mungkin dengan beberapa gerakan-gerakan akhirnya siswa yang perempuan itu dia tidak bisa melakukan gerakan-gerakan itu dengan alasan malu. Lalu kemudian Kuce juga sudah tumbuh ide, saya pikir luar biasa, sudah benar-benar dapat memahami keadaan itu, lalu kemudian memberikan
ide bahwa bisa pembelajaran ini dilaksanakan dengan pertimbangan kenapa kemarin siswa perempuan itu tidak enggan untuk melakukan dengan alasan malu. Jadi berdasarkan alasan itu, kemudian pembelajarannya akan diadakan dengan pembelajaran yang terpisah di materi sebelumnya. Sehingga pembelajaran itu akan berjalan dengan baik ketika sudah tahu dengan yang dijadikan alasan dengan siswa. Ya, betul-betul. Memang setelah saya amati yang sudah dilakukan Bu Surya itu tahapannya benar-benar sudah menerapkan alur tirta ya. Tadi sudah mengajak coachnya untuk menetapkan tujuan ya, terus identifikasi masalah, terus rencananya sampai ke tanggung jawabnya. Bagus sekali Bu Surya dari hasil percakapan coaching yang sudah dilakukan Bu Surya barusan. Terakhir mungkin yang mau saya tanyakan ke Bu Surya, kira-kira dari kompetensi 3 tadi, ya semuanya kan pengen dikembangkan. Spesifik mana yang mau dikembangkan lagi setelah melakukan percakapan coaching barusan? Sebetulnya lebih kepada ini ya, pertanyaan berbobot. Karena saya pikir dari pertanyaan berbobot itu kemudian muncul ide dari seorang guru C, sehingga apa yang dapat dia lakukan menjadi jawaban dari persoalannya. Oke. Ya, bagus sekali. Mungkin untuk berikutnya bisa melakukan percakapan coaching dengan teman sejawat yang lain ya Bu Surya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.